Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'du. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren As-Shodiqiyah Romo Kiai Haji Shodiq Hamzah. Yang kami hormati Gus Sitkon Prabowo beserta keluarga. Yang kami hormati Gus Jamjami Urif beserta keluarga. Yang kami hormati Ustadz Burhan Alistiawan beserta keluarga. Yang kami hormati narasumber kita pada malam hari ini, Ustadz Anas. Dan tidak lupa teman-teman santri putra dan santri putri yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga pada malam yang berbahagia ini meskipun diguyur hujan, kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul, untuk bisa berkumpul bermuajahah secara offline, bukan secara daring, dalam acara yang insya Allah penuh berkah ini. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir, amin. Sebelumnya, jadi di sini saya posisinya adalah sebagai MC dan moderator. Jadi nantinya untuk sesi pemateri akan langsung disampaikan oleh saya sendiri. Sebelumnya, gimana kabar teman-teman semua? Baik ya, nggak ada yang lagi sakit hati kan? Baik ya, alhamdulillah, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang santri, sudah seharusnya sebagai seorang santri yang mondok di pesantren, sudah seharusnya kita tahu ataupun kenal mengenai pondok pesantrennya. Jangan sampai ketika ditanya oleh orang awam ataupun teman-teman kita, ketika ditanya mengenai sejarah pondok kita sendiri ataupun bahkan ditanya mengenai siapa kiainya sampai tidak tahu, itu hal yang kurang etis lah ya. Karena kemarin juga di sesi pektas pelajar sempat kejadian bahwa di mana salah satu santri pelajar ketika ditanya mengenai siapa kiai Pondok Pesantren As-Shodiqiyah, justru jawabannya malah Mas Hasanuddin, yang mana Mas Hasanuddin ini adalah ketua pengurus pelajar putra, seperti itu. Nah, biar hal-hal semacam itu tidak terjadi lagi, pada materi ketiga malam hari ini akan disampaikan materi mengenai keas-shodiqiyahan, yang mana nanti akan dikupas tuntas oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang penulis lepas. Salah satu karyanya adalah Risalah Filsafat Cinta. Itu bisa didapatkan di toko-toko buku terdekat. Kemudian beliau ini juga adalah seorang guru di SMP IT As-Shodiqiyah. Beliau mengemban pendidikan S1 di Unisula selama 2 kali. Jadi beliau mengambil S1 selama 2 kali, sehingga beliau mengantongi 2 titel sarjana, yaitu sarjana
pendidikan dan sarjana humaniora. Kemudian beliau menyelesaikan program magisternya di UIN Wali Songo Semarang. Dan tentunya beliau ini adalah sosok teladan di pesantren As-Shadiqiyah, yang mana tentunya sudah menahu mengenai seluk-beluk dari pesantren As-Shadiqiyah. Karena beliau ini juga termasuk al-awalun atau orang-orang pertama yang mondok di pesantren As-Shadiqiyah, seperti itu. Baik, tidak berlama-lama lagi. Untuk teknis nanti sesi pertama akan disampaikan mengenai materi, kemudian sesi kedua dilanjut sesi tanya jawab. Untuk penyampaian materi nanti durasinya selama kurang lebih 1 jam, kemudian dilanjut tanya jawab selama 30 menit, seperti itu. Untuk itu saya persilahkan kepada Ustadz Anas Ahmad SPD Esum MPD untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Bapak Moderator yang tadi sudah berlebihan membuka kedok atau kartu saya. Jadi yang sebenarnya hitam semuanya malah digambarkan putih. Jadi tadi itu sekilas dari saya. Oke, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rizqna ya Rabbi fahma nabiyina wa khibtul mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin. Baik, yang saya hormati Romo Kiai Haji Shadiq Hamzah selaku pengasuh dan pendiri Pondok Pesantren As-Shadiqiyah Kaligawe Semarang, dan yang saya hormati Gus Sidkon Prabowo dan sekeluarga, dan yang saya hormati Gus Yamzam Biurif dan sekeluarga, dan yang saya hormati pula Pak Burhan dan sekeluarga, dan juga kepada lurah pondok pesantren baik putra maupun putri periode 2001 sampai 2030, 10 tahun berarti. Lanjutkan. Ini pendukungnya banyak nih, lanjutkan. Berarti nggak usah nikah sampai 2030, Kang Rabi. Mengabdi di sini. Nanti jodohnya pun juga di sini kok, santai aja. Dan juga saudara-saudaraku semuanya, santriwan dan santriwati, baik yang lama, tua, muda, kayak Kang Puji kan sudah tua, makanya saya sebut tua. Dan terutama santri baru, saya ucapkan pada malam hari ini selamat datang, selamat berjumpa bersama kami di Kompleks Pondok Pesantren As-Shadiqiyah. Jadi sampean sudah masuk di sini, artinya sampean adalah sebagian dari kehidupan kami. Jadi sampean ada keluh kesah, ada sedih dan sendu, gagap dan gugup, itu pun saya tahu, ya, karena kita hidup satu kompleks, satu perguruan, dan satu alma mater pondok pesantren. Jadi anggaplah teman-teman sampean atau senior-senior kalian itu adalah keluarga sampean, ya, kakak-kakak sampean. Begitupun juga
yang senior-senior kayak Kang Rope, Kang Puji, anggaplah santri yang baru, anggaplah keluarga yang harus sampeyan mampu untuk menjadi contoh dan tauladan mereka. Itu poin pertama ya. Makanya hari ini kita penting menggagas tema besar pada hari ini, yaitu apa? Keasodikiahan. Kalau kemarin kita sudah membahas isi atau nilai atau madhaj al-fikri dari Ponpes Asodikiyah, hari ini kita baru membahas wujudnya. Jadi agak kebalik. Biasanya kan kita wujudnya dulu baru isinya. Kayak Mbak ini yang memakai kerudung hitam, ini kan wujud, tapi isinya belum dijelaskan. Makanya saya nggak tahu, ya kan? Nah, kemarin isinya, sekarang wujudnya. Oke, yang kehujanan boleh ke depan biar tidak terganggu dengan rahmatnya Allah ya. Biar saya pun juga agak fokus menerangkan tentang tema besar ini. Jajannya kalau terganggu bisa ditarik ke depan, nggak usah grogi. Oke, sudah nyaman ya? Baik, jadi saya mulai. Nama besar dari kompleks yang sampean tempati ini, nama besarnya adalah Asodiki. Nama besarnya adalah Asodikiyah. Nah, ini harus menjadi bayangan-bayangan sampean, atau nanti malam bisa mengantarkan mimpi-mimpi kalian. Jadi sampean ke sini ya, pasti punya tujuan, punya harapan, ya, punya maksud yang berbeda-beda ya. Jadi di sini itu adalah untuk mengembangkan potensial kalian menjadi santri, sekaligus sampean yang menjadi mahasiswa. Nah, ini perbedaan yang agak problem dari dulu. Jadi biasanya santri yang ada di sini itu 80% itu mahasiswa. Sedangkan yang 20 itu santri. Akhirnya tidurnya itu di UKM terus. 1 bulan tidurnya di UKM. 1 malam tidurnya di pesantren. Kalau semesteran bayarnya di kampus langsung lunas. Kalau di sini 2 tahun nggak lunas. Jadi logika itu harus dibalik. 80% atau 100% sampean itu identitasnya adalah santri. Sampean pergi pulangnya ke sini, tidurnya ke sini, di sini, ya kan? Mau buang hajat di sini, mengembangkan potensial kalian tuh juga di sini. Makanya kalian harus punya perhatian lebih di pondok pesantren. Jangan hanya numpang untuk tidur dan ngorok atau tempat untuk mencari jodoh. Pak Bayu nih nggak dapat akhirnya. Jadi itu gambaran secara umum. Nah, biar sampean itu nanti melangkah di sini itu arahnya mau kemana, mengontelnya itu kemana, biar nanti sampai tujuan. Ya, pada intinya sampean harus mengenali lebih dahulu, ya, kenal lebih dahulu. Makanya ada istilah orang Jawa, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau Mbak Putri kok lebih mengenal Kang Rabit, itu ada benih-benih cinta dan perhatian dengan Kang Rabit. Dasarnya dari mana? Dari mengenal. Makanya orang Jawa itu bener juga.
entah itu apa tadi saya sebutkan banyak itu. Nah, semampu kalian, biar apa? Hikmah di antara beliau yang dimiliki itu bisa kita ambil. Nah, itu ya, itu pendiri pondok pesantren. Kemudian pondok pesantren ini dibangun sejak 2008 Masehi dan diresmikan oleh Syekhuna, yaitu Dr. Honoris Causa Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, atau yang kita kenal yaitu Gus Mus. Jadi beliau itu Gus Mus sering sowan ke sini atau bertamu ke sini, termasuk kemarin 2 minggu kemarin itu juga ke sini. Jadi beliau itu asal Teh atau asal Rembang dan diresmikan pada kapan ini? Ahad Wage 7 Maret 2010 bertepatan 21 Rabiul Awal ya, yaitu 14 Hijriah. Jadi tepatnya bahwa pondok pesantren ini ya diresmikan oleh Gus Mus yaitu pada 2010. Nah, ini nanti agak nyempret dengan tema yang kemarin ya, yaitu ruh atau nilai atau manhaj fikri yang ada di pondok pesantren. Nah, secara secara basicnya di pondok pesantren ini seperti halnya pondok pesantren masa lampau, yaitu apa? Mempertahankan pendidikan atau pembelajaran dengan kurikulum kitab-kitab kuno atau turot ya, kitab-kitab salafus soleh yang dikarang oleh ulama-ulama yang basicnya itu ahli sunnah wal jamaah. Kemarin kan sampean mendengar ada Al-Ghazali, ada Syabdul Qadir, ada Imam Syafi'i, ada siapa? Al-Maturidi, Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, nanti saya terangkan itu gak selesai nanti. Ada Ibnu Hambal, ada dan lain sebagainya. Itu adalah tokoh-tokoh ahlu sunnah wal jamaah, dan karangan-karangan mereka itu dikaji di pondok pesantren As-Shadiqiyah, termasuk karyanya Syabdul Qadir yang dikaji pada hari Senin dan Kamis ya. Syabdul Qadir itu saya ceritakan sedikit. Kemarin saya ngomong di sana itu saya jeboli. Jadi beliau itu nikahnya itu 54 tahun. Baru tahu kan? Nikahnya 4 tahun. Jomblo. Jadi saya agak pede aja ini masih muda, jomblo gak apa-apa. Syabdul Qadir itu 54 baru menikah. Tapi uniknya di saat menikah itu ya, istri pertama dan kemudian 1 tahun kemudian istrinya itu langsung 4. Nah, Pak Bayu kalah, Kang Rafid kalah, iya kan? Istrinya dalam 1 tahun itu istrinya langsung 4. Kalian satu saja nggak punya, iya kan? Satu aja nggak punya. Nah, dari istri 4 ini nanti lahir seorang putra dan putri yaitu sebanyak 46. 40 itu adalah cowok semuanya, yang 6 ini adalah putri. Jadi beliau itu sangar ya, singa. Jadi seorang ulama, seorang alim itu istrinya harus banyak. Nah, nanti poligami. Biar anaknya banyak. Nanti ditiru Mas Arik. Sayangnya Mas Arik selama ini jomblo terus. Nah, karena basicnya ini adalah ahlu sunnah wal jamaah. Nah, pondok pesantren ini bercita-cita yaitu membangun santri yang mampu mencetak santri sebagai generasi bangsa yang cerdas rohaniyah, juga smart intelektual, cerdas dalam cara berpikir, serta mumpuni dalam berbagai bidang keilmuan. Dikon nokang yo juga bisa. Dikon main logika juga bisa. Kon maknani kitab juga bisa. Kon macul juga bisa. Kon babati suket juga bisa. Dikon golek cewek juga Nah, itu gak perlu. Nah, jadi kita di sini ya itu dikemas
menjadi sosok santri yang itu mampu menjadi generasi bangsa yang itu dominan dalam hal seperti itu, spiritual, intelektual, dan bahkan harus menguasai berbagai bidang macam ilmu pengetahuan. Makanya 3 aspek ini yang saya sebutkan ya, ini sangat penting, Sampean kok hanya intelektual saja tapi meninggalkan spiritual, itu sampean akan tergonjang-ganjing oleh keyakinan sampean kosong, intelektualnya tinggi tapi hatinya keruh atau tandus, sampean hidup akan bingung ya. Maka sangat penting rohani dan intelektual itu harus seimbang, kemudian dilengkapi dengan pemahaman dengan berbagai macam bidang keilmuan ya. Itu ya tugas sampean. Jadi sampean di sini belajarlah secara terus menerus, nggak usah menunggu kapan semester 2 saya harus belajar, nggak usah menunggu kapan saya harus gagal, nggak, harus mulai hari ini ya, mulai hari ini atau besok sampean harus membuat moto, catatan, tulis di kamar sampean ya, live long education. Nah, terserah, belajar sehayat hidup atau katanya Ibnu Hambal itu ya. Jadi itu poin tentang misi atau santri yang nanti keluar dari sini harus mampu 3 aspek tersebut. Kemudian pesantren ini dirintis langsung oleh beliau pendiri, yaitu Kiai Haji Sotik Hamzah. Awal mulanya di sini itu dulu saya ceritakan, karena saya masih melihat secara langsung waktu zaman itu, di mana gedung ini nggak ada, gedung belakang nggak ada, apalagi belakang itu nggak ada. Jadi sini semuanya itu rawa, dan di sini itu ada komodo, sejenis komodo itu biawak besar. Iya, mungkin kalau makan orang itu bisa putus itu. Dan di gedung sini pun juga masih bangunan 1 lantai belum selesai itu. Dulu saya itu tidurnya itu di kamarnya Kang Puji. Kalau di situ tuh dulu saya hanya main PS, belum mondok. Jadi setelah apel ke situ, akhirnya mondok. Jadi dulu itu pesantren putra itu di sini, kemudian pindah ke sini. Ya, ini kok mbaknya tahu? Santri lama. Jadi dulu santri putri pertama itu di sini. Kemudian dipindah di sana. Kemudian di sini santri putra. Santri putra nanti dipindah di sini. Di sini nanti pindah di sini. Nanti di sini pindah di mana lagi nggak tahu. Jadi rihlah tempat itu dijajaki semua. Jadi sedih, sendu, senang dan lain sebagainya itu saya rasakan, pindah-pindah tempat. Jadi pengalaman itu sekaligus mengajarkan hidup itu harus fleksibel. Jadi nggak usah merasa tertutup dengan sekeliling kita. Kita harus terbuka dan menerima apa-apa yang ada di dalam sekeliling kita. Dan jauh sebelum dibangunnya bangunan-bangunan ini, dulu di sini itu rawa. Nah, ini dari penuturan Gus Idkon, dari dawuhnya Yai, di sini itu dulu itu rawa yang luasnya itu 3 hektar. Jadi saya mendengar langsung itu dari Gus Idkon. Jadi mau membangun ini, beliau itu nyebar uyah di sekitar sini, di bagian enggak tengah ya. Jadi dulu itu sampai segini dalamnya, di pinggir-pinggir itu, biar ya mungkin sebagai riantuh juga, biar nanti ketika dibangun itu tidak terjadi apa-apa. Dan bahkan ada cerita perjuangannya Yai Sotik itu ketika ingin mengguruk, bahasa Indonesia mengguruk ya, itu bahkan dihadang oleh preman-preman di sini ya. Jadi truk membawa pasir, membawa batu ditaruh di sini itu sudah dihadang oleh preman dan diacungi arit. Jadi itu enggak berani itu supir truk itu. Jadi langsung seketika itu Yai Sotik itu langsung turun tangan
menghadapi preman-preman yang ada di sini. Nah, akhirnya preman itu takut, prosesi pembangunan itu sampai berjalan, terbangunlah gedung-gedung yang sampai hari ini kita saksikan. Nah, kemudian di pondok pesantren ini atau yayasan pesantren ini ya, ini berdiri sebuah masjid ya, ini yang bernama yaitu Al-Mabrur, yang itu disahkan juga oleh Mbah Gus Mus. Itu tanda tangannya ada di situ itu. Kalian bisa lihat tanggalnya berapa, tanda tangannya agak gini. Nah, kemudian ada rumah beliau, rumah kiai, asrama pondok, putra dan putri, ya. Jadi pesantren itu harus ada 3 mode yang itu tidak bisa ditinggalkan, yaitu masjid, ada kiainya, dan ada asrama. Jadi kok pondok pesantren kok enggak ada masjidnya, nah itu kos-kosan. Nah, di sini sesuai dengan inovasi beliau, dibangunlah sebuah 3 model yang itu melengkapi untuk pembelajaran pondok pesantren. Dan untuk menjawab tantangan zaman, beliau tidak hanya mendirikan 3 aspek ini saja, tapi membangun SD, ya, nanti bakal kedepannya membangun MI, TPI, SMP sudah ada, MA sudah ada, nanti MTS nanti sudah ada, SMK, ya, nanti ada perguruan tinggi. Sampean kalau lulus nanti yang SMK bisa langsung ke perguruan tinggi. Nah, kepala sekolahnya itu MA itu. Ada juga BMT, KBIH. Nah, pondok pesantren ini ya, di mana pendidikan keagamaan dan sekaligus yaitu tempat untuk para jamaah haji maupun umroh, yaitu ada ritual keagamaan haji dan umroh, yaitu ada Ka'bah besar di sebelah kanan sini. Nah, jadi dulu itu kalau ada haji mau berangkat mau pulang itu setarnya di sini. Jadi ratusan orang itu ngumpul di sini. Ya, ngumpul di sini. Nanti startnya di sini, perjalanan baru mau ke Solo, menginap di sana. Jadi ramai karena ini masa Covid. Jadian kalian yang baru ini tidak menyaksikan langsung bagaimana prosesi orang berangkat haji. Oke. Jadi secara gambarannya demikian. Nah, yayasan pondok pesantren ini secara umum visinya adalah membentuk pribadi santri yang mulia, cerdas, berkarakter ahli sunnah wal jamaah. Jadi sampeyan menjadi santri itu harus menjadi santri yang mulia. Artinya apa? Sampeyan kok jadi santri hanya label atau alma mater saja, itu tidak akan menjadikan sampeyan mulia. Mulianya bisa didapatkan dari mana? Dari belajar, dari mengaji, dari jamaah. Belajarlah, itu akan mengantarkan sampeyan kepada kemuliaan. Tapi kok di sini hanya turu, kuliah, pulang pergi, kemuliaan tidak akan mendatangi sampeyan. Jadi carilah sesuatu yang itu mampu memuliakan sampeyan. Sekaligus cerdas, yang berkarakter ahli sunnah wal jamaah. Itu visinya pondok pesantren. Kemudian misinya yaitu membentuk pribadi santri yang mulia. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian kepribadian yang luhur berdasarkan keimanan, ketakwaan, akhlak, dan nilai-nilai keagamaan. Nah, yang kedua ini mengembangkan potensi intelektual dan kemampuan santri untuk membentuk pribadi yang cerdas, unggul dalam menciptakan, mengembangkan serta memanfaatkan ilmu dan teknologi sebagai wujud pengabdian kepada Allah dan Rasulullah, atau dalam bahasa lain yaitu unity of science. Jadi segala ilmu yang nanti sampeyan dapatkan di sini atau di kampus, ya, ini kan mahasiswa. Ada yang kedokteran, ada yang farmasi, ada yang kebidanan, ada ekonomi. Sadarilah bahwa ilmu-ilmu yang sampai dapatkan itu, baik itu sains maupun eksakta, itu adalah muaranya semuanya, finalnya itu adalah miliknya Allah, bukan wujud representasi dari duniawi yang melahirkan ilmu, enggak.
Tapi itu adalah apa? Salah satu cahaya ilmunya Allah yang diberikan kepada mereka. Jadi sampean jangan menganggap ilmu kedokteran itu adalah ilmunya manusia. Enggak. Ilmu politik itu adalah ilmu negara. Enggak. Itu semuanya adalah ilmunya Allah. Jadi sadarilah bahwa sekecil apapun ilmu yang sampean dapatkan itu bisa mengantarkan sampean untuk lebih dekat satu langkah menuju lebih dekat kepada Allah, baik itu yang farmasi, baik itu yang kedokteran, ekonomi dan lain sebagainya, ya. Nah, dan ketika sampean sudah dapat ilmu, ya, sudah mendapatkan ilmu, manfaatkanlah ilmu itu, ya, sebagai pengabdian sampean kepada Allah dan kepada Rasulullah. Jadi bukan sebatas sains atau bukan sebatas final di diri sampean, tapi masih ada tanggung jawab, yaitu pengabdian kepada seluruh masyarakat secara luas. Nah, yang ketiga, membangun karakter santri dengan wawasan ahli sunnah wal jamaah, berpegang teguh pada Al-Quran, as-sunnah dalam pengabdian kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara. Jadi misi yang ketiga ini, halo, diminum dulu. Jadi misi yang ketiga ini menyadarkan kita bahwa kita nggak boleh menjadi intelektual yang hidup di Menara Gading, ya. Jangan menjadi seorang orang yang berilmu atau orang yang berwawasan luas, tapi hidupnya di atas Menara Gading. Artinya sampean tidak tahu rotasi kehidupan yang ada di bawah. Artinya hidup sampean itu non empati dan non simpati, tidak peduli dengan kehidupan dan kerusuhan atau problem-problem yang ada di dunia. Makanya sampean di sini sebagai seorang santri, nanti ketika sampean keluar, lihatlah setiap masyarakat, bahkan bangsa dan negara, sampean punya tanggung jawab, ya, tanggung jawab untuk menyebarkan kebaikan yang sudah sampean dapatkan di sini. Oh, mampunya di level TK, berikan ilmumu kepada orang TK. Oh, mampunya di lingkup universitas, ya, berikanlah ilmu sampean di universitas. Oh, bisa masuk ke politik, ya, jadilah politik yang baik, yang tadi disebutkan, yaitu apa? Menonjolkan rohaniyah, ya, menonjolkan rohaniyah. Jadi tidak hanya main politik saja, tapi juga peduli dengan kondisi sentuhan hati kepada orang lain. Jadi itu ya visi dan misinya Yayasan As-Shadiqiyah. Nah, biar lebih mahabbah atau lebih cinta, lebih mencintai siapa itu pengasuh, ya, siapa putra putrinya, ini ada gambarnya. Nah, beliau pengasuhnya itu yang paling depan, kelihatan nggak? Itu ya, kalau yang lama-lama sudah tahu, sudah digojlok. Yang sebelah kanannya itu ada istri beliau, yaitu Nyai Hajah Masriah, ya. Dan ada juga yang paling kanan itu ada Gus Sidkon. Ini dalamnya Gus Sidkon. Dan juga sebelahnya ada istri beliau, yaitu Hajah Rizki Amalia. Dan di tengah itu ada Mbak Diah, yaitu putri ketiga dari Kiai Sotik. Yang sebelahnya itu dari Mbak Diah ada Mbak Rona, istrinya Gus Yam. Dan yang terakhir itu Gus Yam. Ya, jadi ada berapa ini? Ada, ya, hitung sendiri. Yang penting sampean kenal. Tadi sudah saya sebutkan tadi, tidak hanya cukup mengenal wujud dan nama, tapi sampean harus menggali kebaikan yang dimiliki oleh beliau. Loh, Mas, bukannya mencuri. Loh, itu pencurian yang baik, yang sah, yang dianjurkan oleh etika dalam menuntut ilmu. Jadi mengikuti keteladanan yang dimiliki oleh beliau. Ya. Nah, sekarang bicara tokoh sentral. Tokoh sentralnya yaitu yang sudah sering saya sebutkan tadi, yaitu Yai
Yai Sodik. Jadi saya sering mendengar dari dawuhnya beliau langsung bahwa beliau itu dulu masa mudanya itu belajar di pondok pesantren Futukiyah Meranggen Demak. Ya kira-kira kalau sampean di sini mau ke sana itu enggak sampai 30 menit. Nah, termasuk alumninya itu Kang Mulia, itu juga dari Futukiyah itu. Kalau saya dulu di Rodotul Mutakin, tapi juga masih dalam lingkup Futukiyah. Nah, dalam cerita yang mesti kita ambil ibrahnya waktu beliau menempuh pendidikan di Futukiyah itu, beliau itu ceritanya itu ngelaju dari Tambak Roto sampai ke Meranggen. Dan zaman itu perjalanan dari Tambak Roto ke Meranggen itu bisa 2 jam, bisa 3 jam karena jalan kaki. Dan jalan itu tidak sehalus yang kita kira hari ini. Sudah ada aspal, cor itu enggak. Dulu itu kayak jalan kebo. Jadi kalau menginjak itu kaki itu langsung belegong. Nah, itu ditempuh oleh Yai Sodik. Jadi kalau pagi itu ya sudah siap-siap sholat subuh itu hanya dengan bekal ketela digodok, itu dimasukkan dikasak, dimakan di dalam perjalanan. Dan uniknya setiap langkah kakinya beliau ketika berjalan ke Meranggen untuk menempuh ilmu di yayasan di Futukiyah itu, beliau itu tangannya selalu memegang kitab untuk dihafalkannya, yaitu kitab Alfiyah Ibnu Malik. Jadi tangannya beliau ini tidak lepas dengan kitab untuk dihafalkan. Makanya nggak salah beliau hari ini terkenal dengan ahli bahasa. Alfiyahnya wolak-walik. Kalau Pak Bayu kan wolak-walik los pokoknya. Nah, ini sebagai cerminan kita ya, bahwa kita sebagai santri itu ikhtiar kita itu sampai di mana? Ikhtiar kita sampai di mana? Ataukah tangan kanan kita itu lebih banyak memegang HP atau lebih banyak memegang kitab? Ya, jam 7 megang HP, jam 8 megang HP, jam 9 tidur, tangi jam 11 tangi megang HP, bosen keturun turu. Nanti bangun buat status, aduh galau mas. Malam. Jadi ada logika, ada santri mondok 10 tahun, 10 tahun, 15 jam dalam sehari itu megang HP. Sehari 15 jam megang HP ya, dan 5 jamnya itu tidur, tinggal 4 jam. 4 jamnya itu buat nongkrong, buat guyon dan lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan selama 10 tahun itu logikanya bahwa 8 tahun dia itu memegang HP. 8 tahun memegang HP. Dan 2 tahun setengah 8 tahun ya, 8 tahun pegang HP. Dan 1 tahun setengah itu buat tidur. Yang setengah tahun untuk layah-layah. Berarti pulang-pulang dia menjadi apa saya nggak tahu itu. Jadi sampean harus punya seperti yang saya sebutkan tadi, bisa punya hasrat untuk meraih kebaikan yang dimiliki oleh guru kita, termasuk etika beliau, hasrat beliau yang luar biasa dalam menimba ilmu. Itu harus kita contoh. Harus kita contoh. Kalau malam sampai itu tidur jam berapa? Ketika malam sampai itu ngapain? Sibuk apa? Saya malam itu tidurnya jam 1, jam 2. Ngapain? Enggak usah saya omongkan. Pasti ada sesuatu yang saya kerjakan. Jadi itu mumpung sampean masih muda dan menjadi santri ya, di detik ini dan waktu ini gunakanlah sebaik mungkin. Galilah potensi-potensi kebaikan kalian, keluarkanlah itu semuanya. Kalian nggak apa-apa menjadi orang kuntang kantung di sini, nggak apa-apa, atau menjadi orang yang perut sering lapar ya, jarang tidur dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Itu nanti untuk mengantarkan kita menjadi santri yang mulia. Jadi nggak apa-apa. Nah,
jadi itu tokoh sentral pendiri Pondok Pesantren As-Shadiqiyah. Oke, nggak apa-apa, anginnya agak besar nih. Nah, sekarang kita mengenali logo, filosofi logo Pondok Pesantren As-Shadiqiyah. Jadi ada ini, ada gambar buku, ada gambar pulpen, ada gambar dunia, ada warna kuning, ada warna putih. Ini adalah sebuah semantik, sebuah simbol yang harus kita ketahui. Jadi ada ilmu yang namanya itu semantik untuk menggali makna yang ada di simbol-simbol. Nah, sampean bisa belajar itu. Nah, ini maknanya. Nah, bentuk logo segi 5 itu melambangkan rukun Islam dan Pancasila. Makanya di sini itu disebut meyakini bahwa NKRI harga mati. Sudah final. Itu logo segi 5 dari lambang Yayasan Pondok Pesantren. Ada juga 2 bintang kanan kiri, yaitu melambangkan bahwa santri As-Shadiqiyah baik putra maupun putri dimanapun ia berada selalu menjadi bintang kehidupan di masyarakatnya masing-masing. Jadi sampeyan itu primadona, bukan dalam hal kecantikan sampeyan, bukan dalam hal make up sampeyan, bukan dalam hal keturunan sampeyan, tapi primadona dalam hal keilmuan. Itu yang jauh lebih penting. Jadi kok primadona dalam hal kecantikan, mungkin 5 tahun yang akan datang kecantikannya itu hilang. Tapi kok sampean primadona dalam hal ilmu pengetahuan, 5 tahun 10 tahun yang akan datang, kalian itu menjadi lebih cantik dari yang jauh lebih cantik daripada yang hari ini, karena sampean itu diliputi oleh pengetahuan, dan pengetahuan itu semakin hari semakin mengindahkan, semakin menjadikan Anda itu semakin menjadi primadona, ya. Jadi sampean itu jadilah bintang gembintang yang itu menjadi primadona di tengah masyarakat. Nah, kemudian tali yang bersambung, tadi kan ada tali itu. Tali yang bersambung itu melambangkan bahwa santri As-Shadiqiyah diharapkan menjalin silaturahmi dan tidak lepas dengan alma mater Pondok Pesantren. Jadi sampean nanti kalau yang sudah lulus jangan lupa bahwa sampean itu adalah pernah sebagian hidup di sini, pernah menempuh pendidikan di sini. Jadi kalau pulang jangan melupakan jejak-jejak kenangan-kenangan yang indah yang ada di Pondok Pesantren. Jadikanlah teman yang sudah lampau maupun yang akan datang, jadikanlah itu sebagai saudara atau tetap menjalin hubungan silaturahim. Kemudian lambang dunia, yaitu memberikan arti bahwa santri harus menaklukkan dunia dengan keilmuan yang ia peroleh dari pesantren. Wah, ini berat nih. Jadi ya sampean itu harus menaklukkan dunia. Ya, carane piye kuwi? Aku ya bingung. Carane piye, Mbak? Caranya piye? Menaklukkan dunia. Jadi ada istilah knowledge is power. Apa itu? Pengetahuan adalah kekuatan untuk menaklukkan dunia. Nih, saya gambarkan. Jadi dulu itu ada seorang sufi namanya itu Nasruddin Hoja. Saya sering ngomong ini. Ada sufi namanya Nasruddin Hoja. Beliau ini terkenal dengan sufi yang lucu, yang humoris. Nanti bisa dicek di YouTube itu. Ada bukunya banyak itu, Nasruddin Hoja. Jadi di bukunya itu ada simbol Nasruddin Hoja itu menaiki keledai. Tapi beliau itu tidak mengarah ke depan, tapi mengarah ke belakang. Itu kan aneh. Jadi naik keledai, keledainya itu mengarah ke depan, tapi Nasruddin Hoja itu enggak mengarah ke depan, tapi mengarah ke belakang. Ini adalah semantik atau simbol untuk menaklukkan dunia. Anggaplah bahwa keledai itu adalah lambang dunia. Keledai itu adalah lambang dunia yang harus kita tunggangi, Keledai jangan diangkat, tapi kita tunggangi. Artinya kita menaklukkan dunia. Kemudian yang kedua, kenapa menghadap ke belakang?
jangan jadikan dunia itu menjadi kiblat. Jangan jadikan dunia itu menjadi harapan, menjadi keinginan, ya. Makanya jangan menghadap ke dunia. Makanya Nasruddin Uja itu menghadap ke belakang. Artinya secara tidak langsung itu menaklukkan dunia, menunggangi dunia, dan sekaligus tidak melihat dunia atau membelakangi dunia. Nah, ini sesuai dengan lambang dunia bahwa santri Asyadiyah harus menaklukkan dunia dengan keilmuan. Jadi sampean tambah ilmu, hasrat sampean kepada dunia semakin besar. Artinya ilmu yang sampean miliki itu tidak ngefek pada diri sampean. Sampean tambah ilmu, itu harapan sampean terhadap dunia itu semakin menciut, semakin kecil, gitu ya. Kemudian lambang masjid ini memberikan arti bahwa santri itu diharapkan hatinya selalu nyambung dan ingat pada masjid dimanapun dia berada. Nanti kalau sampean itu ngontrak, carilah kontrak yang di situ ada masjidnya. Kalau sampean membangun rumah, carilah tanah yang itu di sebelahnya ada masjid. Siapa tahu sampean menjadi imam, menjadi pengajar, kan nggak tahu. Nah, itu adalah makna dari simbol Asyadiyah. Carilah tempat di mana hati sampean itu selalu condong ingin ke masjid. Ini artinya bahwa sampean jangan terputus hubungan antara dirimu dengan Allah. Ya. Nah, kemudian apa? Lambang pena. Nun wal qalami wa ma yasturun. Apa itu? Demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Nah, jadi santri itu kedepannya itu selalu produktif dalam mengembangkan skill dan karyanya. Nah, lambang pena ini sekarang itu sudah dicontohkan oleh pengasuh kita. Sudah dicontohkan langsung oleh pengasuh kita. Tadi sore saya melihat bahwa statusnya Gus Sidkon itu karyanya beliau itu hampir sampai 40. 40. Hampir sampai 40. Coba saya tanya sampean sudah nulis apa, Mbak? Makalah mungkin kocar kacir. Copy paste mungkin makalah. Skripsi nanti. Skripsi 6 bulan 1 semester diujikan, kemudian dikonstruksi, dihajar, kemudian dicetak, dimasukkan di perpus, nggak ada yang membaca. Itu naskah ilmiah yang nggak ada gunanya itu. Nanti lama-lama dimakan rayap. Nah, di santri Asyadiyah ini nanti kedepannya jadilah santri yang produktif menulis sebagaimana guru kita, Yai Sodik karyanya hampir 40. Gus Sidkon pun juga banyak membuat buku, terutama tentang hukum internasional juga kayaknya kemarin itu. Saya juga membaca itu. Nah, termasuk Kang Rafid itu halaman sampai 1000 tapi baru 5 halaman. Nah, itu lambang pena. Kemudian lambang kitab. Ini diharapkan bahwa santri itu hatinya selalu tidak lupa dengan kitab suci Al-Quran, yang mana Al-Quran tersebut semuanya adalah sumber keilmuan yang kita dapatkan. Jadi lambang kitab ini bahwa kita nggak boleh keluar dari koridor yang namanya dasar-dasar Al-Quran, karena Al-Quran itu sumber berbagai macam bidang keilmuan, itu ya. Itu makna dari simbol ini. Jadi maknanya ternyata banyak. Ini nanti bisa direnung-renungkan, nggak usah dicatat, dipahami saja. Nah, kemudian makna dari Asyadiyah itu apa sih? Maknanya apa? Sudah ada yang tahu belum? Ada alif, lam, dan lain sebagainya. Nah, maknanya ini, alif itu sebagai representasi dari keihsanan. Santri Asyadiyah itu harus ihsan, tidak hanya adil. Adil itu sampean barang sampean dimaling teman sampean minta sesuai dengan barang itu.
Tapi ihsan itu mampu untuk memaafkan dari kesalahan orang lain, bahkan tidak mengharapkan kalau itu terbaik untuk sampean, ya sudah, itu etika ihsan. Jadi ihsan itu lebih tinggi daripada justice, daripada keadilan. Nah, santri As-Shadiqiyah itu harus bisa ihsan kepada teman, kepada saudara, kepada orang-orang di sekeliling kita, semuanya harus kita sikapi dengan penuh keihsanan. Kalau dalam bahasa tasawuf, bahwa orang yang ihsan itu mampu melihat orang itu sebagai hakikat, tapi melihat diri kita sendiri yaitu sebagai syariat. Artinya apa? Kita mampu menghargai lebih orang lain daripada diri kita. Sampean bisa mengaktualisasikan etik ihsan ini, sampean sudah menjadi santri yang luar biasa. Karena sampean sudah bisa melampaui Islam iman. Puncaknya kan ihsan. Bahkan seperti yang saya sebutkan tadi, adil itu di bawahnya ihsan. Ya, itu. Kemudian apa? Lam, yaitu makna dari latif atau lembut dalam ucapan, dalam sikap, dalam memutuskan. Ada santri kok marah-marah, itu santri yang konyol, ya. Ada santri kok dikit-dikit marah, dikit-dikit menjustifikasi, ini bodoh, ini jelek, ini jorok, ini dan lain sebagainya. Nah, itu malah antitesisnya dari seorang santri yang memiliki jiwa ihsan dan memiliki jiwa kelembutan. Kelembutan ini kan wujud dari kasih sayang kan. Sampean kok punya rasa kasih sayang kepada teman sampean, sampean pasti menyikapi teman sampean dengan penuh kelembutan. Tidak mungkin sampean suka sama teman sampean, kalian itu kasar, mengganggu, itu gak mungkin. Jadi ini penting, ada ihsan, adalah ala latif. Kemudian apa? Sot atau sofa, yaitu apa? Bersih. Ya, bersih dalam berpakaian, bersih dalam tata cara, bersih dalam hal apapun. Artinya itu suci, menyukai sesuatu yang suci. Ya, seperti kebenaran kan suci, mencari ilmu kan suci. Sampean mencari ilmu tapi nggak suci, itu nilainya akan berkurang. Jadi awalilah sesuatu dengan sesuatu yang bersih. Nah, itu ya. Kemudian apa? Ulfah, yaitu condong, lebih condong pada hal kebaikan, lebih condong mencari ilmu daripada nongkrong ngopi, lebih condong menghabiskan waktu mengaji, mencari ilmu daripada menghabiskan waktu bersama ceweknya atau cowoknya. Jadi condong di sini adalah condong dalam hal kebaikan. Ya, kemudian apa? Dal, yaitu agama. Nah, selanjutnya ada yang namanya qanaah, yaitu menerima. Jadi ada gagasan yang unik, kalau nggak salah itu dari Ibnu Miskawih. Sampean kok pengen bahagia tapi tidak mau menerima fakta hari ini, sampean sampai kapanpun itu nggak bisa bahagia. Contoh kecil, wah saya kok jelek ya, saya kok jomblo ya. Terimalah fakta itu, dan qanaahlah, itu akan mengantarkan sampean menuju kepada kebahagiaan. Kalau sampean sudah mengaku jelek tapi nggak menerima fakta itu, sampai kapanpun sampean nggak bahagia. Jadi qanaahlah, menerima apapun yang kita terima, karena kita sadar bahwa apapun yang kita terima itu adalah kehendaknya Allah. Nah, yang terakhir yaitu yakin. Nah, ini moderatornya namanya Mas Yakin. Yakin sajalah bahwa masa depan itu adalah masa yang indah, yang pada suatu saat nanti akan kita rakih. Tapi dengan catatan, hari ini kita ngapain? Kalau kita hari ini kok tele-tele, ya jangan mengharapkan masa depan itu indah. Kalian berjuanglah hari ini, dan yakinlah hari ini bahwa akan ada sesuatu yang indah di masa depan. Nah, itu ya, itu makna dari As-Shadiqiyah. Kemudian sistem, ada madrasah, ada ngaji, ada bandrongan dan lain sebagainya. Nah, sistemnya di pondok pesantren sini itu tidak terlepas dengan sistem
seperti halnya pondok-pondok pesantren klasik yang lainnya, yaitu apa? Sistem sorogan, sistem bandungan, serta musyawaroh. Nah, bandungan, sorogan ini pun sudah kita laksanakan setiap hari. Tapi musyawaroh ini belum saya lihat ini. Ada bahjatul masail. Nah, ini sebagai tugas kita nanti. Berani nggak berargumen di depan untuk berdebat, bukan berarti menjatuhkan, tapi untuk mencari kebenaran yang kita nanti belakangan kita sepakati. Nah, biasanya kan mbak-mbak nanti masuk UKM, masuk organisasi itu kan berani ngomong, ya kan? Jujur, saya itu S1 itu keluar dari UKM. Saya lebih mendiri aja di perpustakaan itu, sendiri, nggak ada temannya. Tapi belakang bisa ngomong. Bahkan teman-teman saya yang organisasi itu malah saya debat itu, malah mereka malah kalah sendiri. Nah itu ya, sistemnya ada tiga macam. Nah, tradisi sekarang. Jadi sedikit saya ingin bercerita. Dulu saya seusia Kang Husna mungkin, seusia Kang Husna, Kang Arif. Itu di sini itu ada tradisi yang namanya itu santri malam. Keren itu, santri malam. Jadi setiap hari selesai kegiatan pondok pesantren itu di depan kamar sini terutama itu sudah jereng kloso. Nah, saya buat kopi. Dulu pelopornya itu Pak Eko, Kang Fahmi, ada juga Kang Samsul termasuk yang masih jejaknya ya, Mbah Imam. Diskusi sampai malam, bahkan sampai subuh. Bahkan subuh itu sudah kelenger, subuh itu malah tidur. Jadi subuhan dulu lah tidur. Kadang enggak sampai tidur. Paginya itu buat kopi lagi, diskusi lagi. Keren itu. Setiap hari seperti itu. Jadi saya di sini itu diajari oleh kakak-kakak kalian untuk bisa diskusi, bisa bertukar argumentasi. Nah, ini mungkin bisa menjadi pelajaran kita bahwa tubuhkan lagi yang namanya santri malam. Nah, tradisi di pondok pesantren ini pertama yaitu ngaji. Ya, itu nomor pertama, ngaji maghrib, ngaji subuh dan lain sebagainya. Semampu kalian, jangan dipaksakan. Jadi mampunya seperti itu ya, seperti itu. Ya, kadang manusia itu kadang males, kadang semangat. Nah, kemudian apa? Ngabdi. Ngabdi ini jangan difokuskan hanya di dalam, enggak. Ada yang bagian buat kopi kayak Kang Fajar, ada yang bagian masak kayak Kang Dananir ya, ada yang bagian Mbak Dewi ngajar, ada yang bagian murid-murid masjid kayak Kang Rijal, ada yang bagian udut kayak Kang Masrur, ada yang bagian muto, ini juga ngabdi juga. Nah, jadi di sisi sampean itu mengaji ya, sekaligus sampean itu harus mengabdi. Nah, kemarin itu saya ngisi talim muta'alim bahwa mengabdi ini bisa mengantarkan kalian untuk mendapatkan rahmatnya Allah ya. Jadi kalau sampean ngaji itu bisa mendapatkan ridhonya guru. Ketika sampean sudah mendapatkan ridhonya guru, rahmatnya Allah itu akan turun kepada sampean. Jadi belajar sekaligus mengabdi. Nah, yang ketiga ini yang agak nyentrik ini, yaitu ngopi. Nah, khusus yang santri putra, santri putri silahkan ngopi. Mau ngejus juga nggak apa-apa, mau ngeteh pun juga nggak apa-apa. Tapi ngopi di sini adalah yaitu untuk untuk membuat diri kita itu tambah bersemangat dalam berpikir. Jadi ngopi hanya sebatas ngopi itu salah. Tapi ngopi untuk semangat dalam belajar. Contohnya ini biar semangat. Ngopi. Lah ada kopinya kan di kopi. Kemudian mutolaah. Mutolaah ini sampean sudah belajar ngaji dan lain sebagainya.
dipelajari ulang di kamar, dihafalkan, dipelajari ulang dan lain sebagainya. Bahkan seorang sufi siapa itu? As-Samarkandi, siapa itu? As-Samarkandi, siapa itu? Sufi Samarkand itu loh. Dia itu pernah berpendapat bahwa belajar satu tema di malam hari semalam subuh itu pahalanya jauh lebih besar daripada sampean itu sholat sunnah semalam subuh. Pahalanya itu jauh lebih besar sampean itu belajar walaupun itu satu tema. Artinya di situ ada nilai yang luar biasa yang disebut itu mutolaah, pelajari ulang, hafalkan ulang dan lain sebagainya. Kemudian apa? Diskusi yang tadi sudah saya sebutkan. Silakan diskusi dalam bidang apapun, baik itu ekonomi, baik itu teologi. Kemarin kan belajar teologi itu, baik itu tentang fikih, tentang negara, tentang politik. Silahkan, itu untuk membuka wawasan sampean. Jangan sampai itu tertutup dengan literasi yang itu sudah berjalan hari ini. Makanya ada istilah jangan jadi santri yang kolot, jadilah santri yang melek literasi yang sedang terjadi hari ini. Dengan adanya diskusi ini, sampai itu mampu melihat berita-berita atau jurnal-jurnal yang untuk menjawab problem terkini. Artinya pengetahuan sampean itu tidak ketinggalan, melainkan selalu up to date, ya, selalu up to date. Bahkan 1 menit dari detik ini jurnal itu semakin publish. Jadi kalau sampean tidak mengikuti itu, pengetahuan sampean itu ketinggalan jauh. Iya, di berbagai macam dunia itu, lihatlah di Scopus internasional itu, kalau sampai nggak melek di situ, pengetahuan hanya sampai teman-teman kita sudah sampai ke Jakarta, sampai masih di sini aja, hanya mendalami itu. Jadi sampean mahasiswa sekaligus santri, ya, itu harus mampu mendalami ilmu pengetahuan klasik dan juga melek dengan pengetahuan problem hari ini, terutama dengan membuka yang namanya diskusi tidak didasari dengan membaca. Lalu yang didiskusikan apa? Kecuali sudah membaca banyak, ayo diskusi, fair. Tapi kalau belum pernah membaca, apa yang didiskusikan? Ya, sekali-kali ngajak diskusi saya, berani enggak? Itu ya, diskusi. Nah, ini fenomenal. Ini namanya Mbah Imam Nur Cahyono. Beliau ini generasi kedua. Generasi pertama itu Pak Eko, asal Brebes, seduluran sama Kang Fajar, itu generasi pertama. Jadi seorang diri di sini dan sebagai lurah pertama. Jadi masih sepi, adanya rawa-rawa. Kemudian disusul generasi kedua Mbah Imam, Mas Andi dan lain sebagainya. Kemudian generasi ketiga baru saya, Mas Kang Samsul dan lain sebagainya. Nanti generasi keempat, kelima baru nanti agak banyak. Nah ini kalau sampean sadari adanya Qanaah, Latif, apalagi yang tadi dan lain sebagainya, makna dari As-Shadiqiyah itu ada di pada beliau ini. Nggak pernah marah, isinya guyon, ngopi, ono kabeh ini. Makanya saya tampilkan di sini dengan senyuman yang mempesona. Oke, sekian dan terima kasih apa yang sudah saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya kadang saya agak lupa, kadang saya agak terlalu jauh melebar. Ini semata-mata untuk membuka membuka sampean. Penasaran sampean itu biar muncul. Biar sampean itu ada gairah untuk belajar, gitu ya. Oke, sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, saya serahkan kepada moderator, Bapak Yakin, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, penyampaian yang sangat luar biasa dari narasumber kita. Mari kita berikan aplaus kepada beliau.
Masih semangat? Masih ya. Semoga dengan bertambahnya waktu tidak mengurangi antusiasme kita dalam belajar mengenai keasodigahan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan sesi tanya jawab. Saya buka satu termin dengan dua penanya terlebih dahulu. Silakan bagi teman-teman santri putra ataupun santri putri yang mau bertanya, dipersilakan. Oh iya, silakan. Namanya siapa mas? Masih ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diol Haki dari Kendal. Ingin bertanya, semisal kan keluarga, kuliah, dan pondok itu kan aspek penting bagi diri kita. Lalu apabila ada ketiga-tiganya itu ada acara semua gitu, itu bagaimana cara kita memilih yang paling penting? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk teman kita yang sudah mau bertanya. Oke, pertanyaan pertama kita tampung dulu. Selanjutnya ada yang mau tanya dari silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Subhanul Yaum, asal saya dari Rembang. Izin bertanya Tat, sebagai seorang santri tentu kita tidak asing lagi dengan namanya gandulan, nopo mencari barokahnya dari yai. Barokah itu sendiri menurut jenengan niku nopo Tat? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah mau bertanya. Oke, sudah terkumpul dua pertanyaan. Yang pertama dari Mas Diaul Haki. Pertanyaannya adalah mungkin saya simpulkan kita sebagai posisi saat ini sebagai mahasiswa dan juga santri punya tanggung jawab untuk belajar di pondok, punya tanggung jawab juga untuk belajar di perkuliahan, sehingga kita harus bisa pintar-pintar untuk memanajemen waktu, mungkin seperti itu. Nah, bagaimana sih caranya untuk memprioritaskan yang lebih penting, mungkin gitu ya. Nah, mungkin seperti itu, Mas. Yes. Pertanyaannya berat ya. Prank, enggak ya? Oke, saya akan coba cari ide yang tepat biar bisa memuaskan Kang siapa tadi? Ya, Kang Hak, itu aja ya. Jadi ketika ada keperluan keluarga, pondok pesantren, kampus, kita harus memilih yang mana. Kalian boleh pulang, memenuhi hajat di rumah ketika itu mentok, nggak ada alasan yang lain seperti meninggal dunia. Kita harus pulang menghormati orang yang berjasa dalam hidupnya untuk kita boleh pulang. Tapi kalau hanya sunatan tetangga aja tahlilan samping rumah, ngapain pulang? Mereka sudah diwakili oleh masyarakat, mungkin kita hanya nerimbung, nggak kelihatan di situ kan. Tapi yang lebih penting menurut saya, dasar utama agar kita tidak pelin-pelan untuk memutuskan hajat itu, sadarilah bahwa kita itu adalah sebagai seorang pencari ilmu.
bukan sebagai yang lain. Jadi kalau kita sebagai seorang pencari ilmu, lebih utama mencari ilmu daripada meninggalkan ilmu. Jadi itu menurut saya subjektivitas masing-masing kita. Jadi kalau memang harus pulang, tapi jangan lama-lama di rumah. Tapi kalau ada yang jauh lebih penting dari itu, ngapain kita pulang? Kita izin pun juga nggak apa-apa, ya kan? Ada cerita itu, kalau nggak salah dari bapaknya Gusmus itu, ketika menyantri didhawuhi oleh gurunya waktu izin pulang, orang tuanya itu sakit. Beliau izin pulang, wahai guru saya mau pulang, bahasanya seperti itu, saya sederhanakan. Dijawab oleh kiainya, emangnya kalau sampean pulang orang tua kalian di rumah langsung sehat? Iya, bisa gak? Kalau orang tua sampean meninggal, kalau sampean pulang itu bisa hidup. Jawabannya seperti itu. Ini menunjukkan bahwa mencari ilmu itu jauh lebih penting, jauh penting. Jadi kalau sampean sudah masuk ke sini, sadarilah bahwa sampean di sini itu untuk belajar dan juga bisa melepaskan keperluan-keperluan yang ada di rumah. Keperluan apapun itu, entah untuk keperluan yang enggak masuk akal, itu harus kita tinggalkan. Biar kita di sini itu fokus belajar dan enggak pulang. Ya, ada santri seminggu pulang. Saya yakin ini enggak akan menjadikan santri yang menghasilkan seperti yang kita bicarakan panjang lebar ya. Nah, jadi kalau santri iktikotkanlah bahwa kan syaratnya kan apa? Tulu zaman, yaitu menempuh waktu yang lama. Artinya sampean itu tidak pulang. Walaupun sampean itu ditinggalkan orang-orang yang sampean cintai di rumah, tapi sampean itu di sini itu sedang jihad. Kalau sampean itu meninggal di sini, sampean itu meninggal dalam keadaan sahid, karena dalam lingkup menggali ilmu, mendalami ilmu. Jadi sadarilah itu dan berpikirlah bahwa kalau sampean itu di sini belajar dan menghidupkan ilmunya agamanya Allah, keluarga kita yang ada di rumah itu akan dijaga oleh Allah. Mereka dalam keadaan sehat, problemnya tidak banyak, rezekinya lancar. Karena di sini kita itu sedang berjuang menghidupkan ilmunya Allah, dan kita pun harus selalu mendoakan keluarga kita yang ada di rumah. Itu saja. Jadi berpikirlah yang positif dan mantapkanlah hati sampean di sini. Ya, jangan dikit-dikit hatinya itu pengen pulang. Itu artinya santri yang nggak kerasan di sini. Belum ada rasa mahabbah di pondok pesantren Asotikiyah. Jadi seperti itu Kang Hak, ya. Jadi saya belum meyakinkan dalam hal itu karena sifatnya itu subjektivitas. Biar terserah sampean memutuskan yang terbaik untuk diri sampean, seperti itu. Gimana Mas Diaul Haq, sudah bisa dipahami ya? Selanjutnya untuk pertanyaan kedua dari Mas Dava, mungkin kurang lebihnya adalah kalau orang mondok di pesantren itu kan kadang yang dicari adalah barokah. Nah, barokah itu seperti apa sih Mas? Nah, mungkin bisa jelaskan. Kang Fajar, saya dibantu menjawab. Logikanya begini, dalam menempuh ilmu itu tidak serta-merta kita bisa langsung mendapatkan barokah. Barokah itu bisa kita dapatkan ketika kita itu bisa menempuh step-step dalam mencari ilmu. Nah, saya ingin menerangkan dalam hal ini. Jadi sampean sebagai seorang santri menempuh ilmu, yang pertama itu ada niat. Niat sampean itu untuk siapa? Untuk ridhonya Allah, atau untuk perempuan, atau untuk pamer-pameran, atau untuk
sombong di hadapan orang lain. Pertama itu nih niat. Yang kedua, ketika sampean sudah mencari ilmu, sampean itu mengetahui ilmu. Oh, ternyata bidang fikih seperti ini, ternyata wudhu seperti ini, ternyata sholat seperti ini. Mengetahui, karena sampean sudah mempelajari. Itu step yang kedua. Step yang ketiga, sampean dari kedua mengetahui, pengetahuan itu akan menyadarkan sampean. Oh iya, ternyata saya seorang bodoh. Oh iya, ternyata saya itu sholatnya belum khusyuk. Oh iya, niat saya itu kurang lurus. Ada tumbuh kesadaran. Sampean sudah belum level-level ini? Ya, 1, 2, 3. Niat, mengetahui, kesadaran. Sampean mencari ilmu tapi gak sadar-sadar, itu juga omong kosong. Nah, kesadaran ini akan melahirkan action, ya, action di mana representasi pengetahuan sampean itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oh, qanaah itu penting, saya harus qanaah. Oh, sabar itu penting, saya harus menjadi orang sabar. Artinya pengetahuan yang menjadi kesadaran kemudian menjadi action ini, pengetahuan itu menyatu dalam diri kita. Jadi antara pengetahuan sama diri sampean itu bukan lagi berjarak, tapi apa? Menjadi suatu objek, satu kesatuan. Jadi sampean tidak hanya mengetahui sabar qanaah, tapi menjadi orang yang sabar dan qanaah. Itu jauh lebih penting daripada sampean membahas seminggu full membahas materi cinta, tapi sampean gak jatuh cinta, omong kosong. Sampean membahas tentang indahnya malam pertama Kang Rapid misalkan, sejam full ngomong indahnya rumah tangga malam pertama, tapi gak menikah, ngapain? Jadi antara ilmunya itu masih berjarak dengan diri Kang Rapid. Nah, itu yang kelima, ada action, ada penyatuan ilmu dengan diri kita. Ya, kalau diri kita itu sudah terbentuk dengan pengetahuan itu, kita itu punya tanggung jawab, yaitu apa? Memanfaatkan ilmu. Karena kita sudah mengetahui, kita sudah terbentuk dengan ilmu. Kita punya tanggung jawab untuk menyebarkan ilmu kita kepada sekitar kita. Stop sampai di sini. Apakah masih ada? Masih, yaitu apa? Artinya ketika kita sudah mampu menyebarkan ilmu, artinya kita menjadi orang yang manfaat, bisa menerangi orang lain, bisa membagi kebaikan kepada orang lain, bisa menunjukkan jalan yang terbaik untuk orang lain. Kita menjadi orang yang bermanfaat, pahala kita semakin bertambah. Ketika kita sudah bermanfaat, kita berjuanglah di sini, menjadilah orang yang selalu bermanfaat di setiap momen yang ada. Nah, di atasnya manfaat ini baru lahir yang namanya interpretasi Tuhan. Sudah? Dilanjut. Ada surprise. Nah, manfaat. Nah, atasnya manfaat ini sampean sudah berjuang sekuat tenaga, semampu sampean, baru Allah itu akan memberikan suatu rahmat kepada sampean yang itu dalam bahasa orang santri disebut barokah. Kalau sampean mengamalkan ilmu 10 mendapatkan 10 amal, ya, atau 70 amal menjadi 700 amal. Kalau itu barokah, itu bukan lagi logika manusia, tapi logikanya tuh Tuhan. Tuhan bisa memberikan 1 itu menjadi 1000, 1000 itu menjadi 1.000.000, 1.000.000 itu menjadi triliun. Karena itu barokah, terserah Allah. Hanya hak Allah untuk memberikan bonus plus yang banyak kepada orang yang layak untuk mendapatkan barokah. Jadi sampean harus mengatakan barokah, tahu apa itu barokah, dan untuk mendapatkannya itu jalannya seperti apa dan bagaimana. Nah, logikanya barokah itu logikanya tuh Tuhan.
Kalau itu logikanya Tuhan, manusia itu tidak bisa menghitung. Makanya kebaikan itu semakin bertambah baik, tidak habis-habis. Karena yang memberikan langsung adalah Allah. Itu disebut barokah. Seperti itu Kang Yakin. Mas Dava bisa dipahami? Oke, masih tersisa waktu 5 menit. Saya buka. Putri. Satu penanya mungkin dari Putri. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Febrilia Kurnia Putri. Saya berasal dari Blora. Izin bertanya, Ustadz. Tadi kan yang meresmikan Pondok As-Shadiqiyah itu Gusmus ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, hubungan yang seperti apa antara Pondok As-Shadiqiyah atau Kiai As-Shadiqiyah dengan Gusmus? Apakah terkait dengan sanad keilmuan atau yang lainnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya jawab dan sekaligus sebagai penutup ya. Sangat bagus dari Mbak siapa tadi asal Blora. Apakah ada hubungan keilmuan? Ada. Jadi banyak ulama itu sangat suka menjalin hubungan yang disebut itu silaturahim. Ya, itu sebagai wujud mereka yang namanya mentradisikan sunnah Rasulullah. Jadi sepemahaman saya, Gusmus kalau sering mengisi acara baik di wilayah barat pasti mampir ke sini atau berkunjung ke sini. Kalau misalkan Kusitkon ke Rembang, ke Leteh, Kusitkon pasti suan ke sana, yaitu dalam rangka mengambil tabarukan atau mengambil barokah. Itu yang dimaksud. Jadi para kiai itu sangat menjunjung tinggi tradisi itu, karena seorang santri pun yang disebutkan tadi, yaitu mencari barokah, walaupun itu tidak dengan belajar. Dengan apa? Dengan silaturahim, dengan menghormati para ulama, dengan silaturahim dan lain sebagainya. Coba sampean bayangkan jejer di sampingnya ulama dengan jejer di sampingnya preman. Hati sampean itu sejuk mana? Di sampingnya ulama atau di sampingnya preman? Pasti di sampingnya ulama. Bahkan sampean hanya duduk saja nggak mendengarkan, itu hati itu sudah menyentuh, ada rasa kehausan, ada rasa kesejukan tersendiri, dan itu nggak bisa diucapkan. Itu yang disebut apa? Kita mendapatkan karisma atau mendapatkan sebentuk cahaya dari kebaikan yang dimiliki oleh ulama itu. Nah, itu bisa menyadarkan kita. Ya, nah itu menurut saya dan juga pemahaman saya, kalau dalam ranah keilmuan saya yakin masih ada hubungan. Nah, karena secara tidak langsung sama-sama dalam ranah organisasi Nahdlatul Ulama. Beliau pun Yusatik dulu juga pernah menjabat sebagai Rois Suriah, ya. Dan Gusmus pun juga menjadi ketua umum Nahdlatul Ulama. Jadi ada ikatan batin dan ada ikatan keilmuan dan ada ikatan organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi ulama-ulama NU kan seperti itu, tidak memutus hubungan dan selalu menjalin silaturahim. Itu etikanya NU atau ahli sunnah wal jamaah. Nah, yang terpenting tadi yaitu aspek-aspek yang untuk
mencari kebaikan, tabarukan, itu yang harus kita renung-renungkan. Itu ya Mbak, nanti kurang puas bisa diskusi lewat WA. Nomornya bisa minta siapa gitu, Pak Bayu juga boleh. Oke, baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Kang Yakin selaku moderator. Ya, alhamdulillah telah usai sesi kita, sesi pertama dan kedua. Kita beri aplaus untuk pemateri kita pada malam hari ini. Sedikit kesimpulan dari saya mengenai materi pada malam hari ini. Pondok Pesantren As-Sodiqiyah Pondok Pesantren As-Sodiqiyah dibangun itu tahun 2008. Kemudian diresmikannya itu adalah 2010, bertepatan tanggal 7 Maret dan diresmikan oleh Kyai Haji Ahmad Mustafa Bisri Rembang. Dan dulunya Pondok Pesantren As-Sodiqiyah adalah sebuah rawa di mana luas tanahnya adalah seluas 3 hektar. Dan menurut sumber tadi dulu rawanya kedalamannya adalah 3 meter menurut sumber terpercaya. Nah, bisa dibayangkan bagaimana ikhtiar kiai kita, kemudian gus-gus kita dalam membangun pesantren dari yang awalnya rawa sedalam 3 meter sampai harus menimbun tanah, mungkin gak kebayang berapa tanah yang harus dibeli. Kemudian pendirian pondok pesantren ini juga tidak lepas atas peran dari guru beliau, guru Kiai Haji Sodiq Hamzah, yaitu Kiai Haji Muslih Abdurrahman Al-Maroki, yang tidak lain adalah pengasuh pondok pesantren Al-Futuhiyah, di mana dulu dalam sebelum pendiriannya beliau sempat sowan ke Kiai Haji Muslih Abdurrahman dan sampai akhirnya beliau merestui. Kemudian hal yang perlu jadi cerminan kita melihat betapa gigihnya tadi ketika diceritakan dulu Kiai Haji Sodiq Hamzah pada waktu saat mondok menempuh jauhnya perjalanan, dan dalam perjalanan itu juga beliau masih menyempatkan untuk menghafal Alfiyah Ibnu Malik seperti itu. Ya, sampai akhirnya sekarang kita tahu sendiri beliau menjadi seorang yang ahli bahasa, di mana karyanya sudah banyak sampai tadi disebutkan bahwa berjumlah sekitar 40-an. Nah, cerminan untuk diri kita tentunya kita sebagai santrinya harus bisa meneladani sikap ataupun jiwa-jiwa optimisme beliau sebagai seorang kiai ataupun sebagai seorang santri dulunya, dimana kita sebagai santri harus membekali diri kita dengan ilmu agar diri kita bisa menjadi mulia seperti itu. Kemudian untuk As-Sodiqiyah sendiri mempunyai beberapa makna yang tadi sudah disebutkan. Mungkin saya coba ulangi lagi. As-Sodiqiyah yang terdiri dari huruf alif, lam, shad, alif, dal, qaf, dan ya. Alif yang bermakna ihsan, yang berarti kebaikan. Kemudian lam yang berarti latif, yang berarti latif, yang bermakna lembut. Kemudian shad, sofa, yang bermakna bersih. Kemudian alif, ulfah, yang bermakna condong. Kemudian dal,
yang bermakna din atau agama, kemudian qaf qanaah yang bermakna menerima, kemudian ya atau yakiniyah atau yakin. Kemudian untuk sistem pendidikan terdiri dari sorogan, bandungan, dan musyawarah. Mungkin barangkali dari teman-teman yang masih bingung kenapa kok di mahasiswa nggak ada sorogan atau apa, ya barangkali kegiatan-kegiatan ini yang mungkin sekiranya masih redup, mari kita hidupkan kembali budaya-budaya yang pernah ditumbuhkan oleh pendahulu-pendahulu kita, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah tradisi santri pondok pesantren As-Shadiqiyah, yang diantaranya adalah ngaji, ngabdi, ngopi. Ngopi tidak sekedar hanya minum kopi, tapi juga ngolah pikir. Kemudian mutolaah dan juga diskusi. Ya, kemudian pesan terakhir, jadi santri harus melek dalam segala hal, terutama dalam literasi, karena menjadi santri dituntut untuk bisa fleksibel ketika ditempatkan dimanapun. Mungkin cukup itu kesimpulan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian saya Muhammad Ainul Yakin selaku MC dan moderator. Mohon maaf ketika apabila dalam penyampaian terdapat tutur kata yang salah. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.